Selamat bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dari ekonomi internasional, di mana kerjasama ini bisa berbentuk dari regional, internasional, ada bilateral ataupun multilateral. Di sini saya akan membahas suatu bentuk kerjasama antar negara-negara di dunia, yaitu adalah APEC. Apa sih APEC? Apa sih tujuan dari APEC ini, dan apa sih manfaat kita mengikuti APEC ini? Kita akan bahas kali ini. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu APEC? Yang kedua, latar belakang terbentuknya APEC itu seperti apa? Kemudian tujuan dibentuknya APEC itu untuk apa? Kemudian adalah prinsip APEC itu seperti apa yang diterapkan, dan anggota APEC itu siapa aja. Oke, mulai yang pertama, apa itu APEC? APEC itu merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, di mana ini adalah suatu organisasi perekonomian di wilayah sekitar Asia Pasifik, yaitu meliputi negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, kemudian ada pesisir Asia Timur, Australia, dan negara-negara terletak di Samudra Pasifik atau Oceania. Kemudian latar belakang terbentuknya APEC, di mana APEC ini terbentuk karena ditandai dengan adanya kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak tahun 1980-an sampai dengan akhir-akhir tahun Perang Dingin, di mana Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, atau di mana kedua adidaya itu berseteru, kemudian Uni Soviet runtuh pada akhir tahun 1980-an itu jadi negara perserikatan, sehingga membuat sejumlah negara di kawasan tertentu membuat organisasi regional, di mana organisasi itu dibikin cenderung tertutup dan anggotanya dari negara-negara itu saja. Nah, ini ada foto di mana ini adalah Bob Hanke, Perdana Menteri Australia tahun 1983 sampai 1991. Karena kondisi tersebut, Bob Hanke mengungkapkan dalam pidatonya, yaitu pada pertemuan tingkat Menteri Asia Pasifik di Seoul, Korea Selatan, 13 Januari 1989. Dia meresahkan terkait kondisi ekonomi global pada waktu itu, yang dimana menurut dia mengkhawatirkan bagi negara-negara berkembang. Kemudian setelah Bob Hanke mengumumkan atau memberikan pidato atas keresahannya tersebut, kemudian 10 bulan kemudian 12 menteri dari negara-negara Asia Pasifik bertemu kembali di Canberra, Australia pada tanggal 6 sampai 7 November 1999. Pada kesempatan itu akhirnya diputuskan pada tanggal 6 sampai 7 November 1999 itu menjadi berdirinya APEC. Kemudian kita sudah tahu latar belakangnya, kemudian kenapa sih tujuan dibentuknya APEC ini, di mana ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan APEC itu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi anggota. Dan APEC itu sebagai forum ekonomi, yaitu untuk mendorong serta memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota yang ditujukan pada pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Jadi APEC ini ingin membantu semua negaranya untuk lebih berkembang lagi dalam pengembangan teknologi, pengembangan perdagangan maupun pendidikan. Kemudian APEC juga menerapkan prinsip. Ada 4 prinsip yang diterapkan oleh APEC. Yang pertama adalah konsensus,
Hal ini memiliki arti bahwa keputusan yang dihasilkan oleh APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC, serta apabila ada suatu tindakan tidak sepakat, maka keputusan itu dianggap tidak berlaku. Jadi semua anggota harus sepakat atas keputusan yang akan diambil. Kemudian ada voluntary and non-binding, yaitu bahwa semua kesepakatan yang ada dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak memaksa. Kemudian ada konsep unilateralism, di mana itu berarti kegiatan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap anggota tanpa syarat resiprositas. Nah, yang terakhir ada differentiated time frame, di mana setiap ekonomi anggotanya masuk dalam kategori ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Nah, anggota APEC tadi yang tersebar di mana di Asia Tenggara, Asia Timur, Australia sampai dengan Oceania, di mana di sini ada Australia, ada New Zealand, Chili, Peru, Meksiko, USA, Kanada, ada Rusia, China, Jepang, Korea, China, Taipei, Hong Kong, China, Filipina, Brunei, Papua Nugini, Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah, untuk yang warna hijau ini dia sudah bergabung sejak 1999, kemudian yang warna biru itu sejak 1991, kemudian ada yang warna oranye muda yaitu 1993, kemudian ada yang orang tua yaitu 1994 bergabung, dan yang terakhir yang warnanya di angka 1998 yang warnanya sedikit ke coklat muda ya. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.